Halo semua, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Tolib, sahabat Kacayamu. Channel ini dibangun khusus untuk membahas yayasan, majikan, pembantu, dan segala permasalahan yang menyertainya. Kalau biasanya saya interview ya dengan calon pegawai, gitu kan. Hari ini saya bahas tentang cuti. Jadi aturan cuti ketika kita kerja di yayasan, gitu. Aturan cutinya bagaimana sih, gitu kan? Aturannya seperti ini, gitu kan. Pertama, kalau kita kerja di yayasan itu kan ada kontraknya ya, kontrak setahun, kadang 6 bulan gitu tuh kan. Nah, itu kan ada kontraknya. Kontrak itu adalah untuk memberi kepastian kepada majikan gitu kan. Karena majikan itu adalah orang kaya gitu kan, orang sibuk begitu kan. Nah, dia tidak mau ngurusin hal-hal yang hal-hal yang dipusingkan atau disibukkan dengan ketidakjelasan tentang pekerja. Jadi dia kontrak setahun itu artinya dia untuk mencari kepastian gitu kan, kepastian. Jadi selama setahun dia tidak tidak ngurusin masalah pembantu. Karena kenapa? Dia udah kan dapat tuh pembantu yang udah siap kerja setahun di tempatnya gitu kan. Nah, itu setahun. Nah, setelah setahun gitu kan, walaupun sistemnya setahun, tapi di kantor kita, ini khusus kita ya, ada sistem cuti gitu kan. Cutinya berapa? Cutinya adalah sebulan 2 hari begitu kan, itu sebulan 2 hari. Tetapi karena ini musim corona, cutinya itu tidak bisa diambil setiap bulan diambil gitu kan, cuti tiap bulan cuti itu nggak bisa. Karena kenapa? Kan kalau masuk rumah majikan itu kan Anda dirapid sama majikan atau di swab antigen gitu kan. Kalau Anda keluar masuk lagi cuci lagi, keluar lagi cuci lagi, nanti majikannya capek nge-swab Anda gitu kan, itu majikannya rugi, itu nggak mau. Karena video ini dibikin waktu musim corona ya, jadi walaupun aturannya boleh cuti, tetapi cutinya itu jarang-jarang dan hanya untuk keperluan darurat saja. Contoh begini, setelah 3 bulan gitu kan, cuti 2 hari itu masih lumrah gitu kan, setelah kerja 2 hari masih lumrah. Atau setelah 4 bulan baru cuti 2 hari itu masih lumrah gitu kan, masih lumrah. Dan cuti pun biasanya hanya diambil untuk urusan yang darurat gitu kan, atau urusan yang sifatnya mendesak. Contoh macam keluarga ada yang kena musibah atau meninggal, atau anak masuk rumah sakit, atau ada keluarga kecelakaan gitu tuh kan. Nah, itu dibolehkan oleh kantor dan majikan untuk mbaknya yang sudah bekerja dengan majikan itu mengambil cuti. Cutinya berapa lama? Cutinya tergantung keperluan dan kesepakatan antara mbaknya dengan majikan. Ini kalau di kantor kita. Contoh begini, aturan di kantor kita adalah 2 hari, cutinya 2 hari. Aturan di kantor kita adalah cutinya 2 hari, maka apabila majikan mengizinkan mbaknya pulang 2 hari, maka mbaknya itu boleh balik lagi ke majikan semula. Jadi majikannya tetap nih majikan semula gitu. Karena kenapa? Karena ambil cutinya cuma 2 hari saja. 2 hari kan perjanjiannya kan 2 hari balik gitu kan. Tetapi kalau cutinya sampai lebih, contoh sampai 5 hari begitu, nah ini tergantung majikan. Apabila majikan masih membolehkan, artinya masih ngizin bahwa dia boleh cuti selama 5 hari, maka cuti 5 hari, maka apa? Maka selama majikan mengizinkan, maka mbaknya yang pulang tadi ngambil cuti itu tetap bisa dibalik lagi ke rumahnya. Jadi balik lagi ke rumah majikan tersebut apabila masih ngizinin ya. Tetapi ada catatannya ya, tetapi apabila majikan tidak mengizinkan nih, artinya begini, majikan cuma ngasih waktu 2 hari doang gitu. Karena kenapa? Karena majikan kan orang kaya ya, orang sibuk, dia nggak mau di rumahnya kosong. Nanti yang beberes siapa? Yang masak siapa? Yang beberes siapa? Yang ngepel, yang nyapu, yang bersih-bersih siapa? Nah, itu majikan tuh nggak mau diributkan dengan hal sepele gitu kan. Maka biasanya seperti ini. Kalau majikan tidak ngizinin ya opsinya mbaknya tadi yang cuti 5 hari atau seminggu sesuai keperluannya, nah itu tetap bisa, tapi di rumah majikan itu diganti pegawai baru. Jadi diganti pegawai baru aturannya. Kalau diganti pegawai baru bagaimana? Ya mbak yang cuti tadi ini balik kantor begitu tuh kan, dia ganti majikan baru gitu kan. Jadi kita boleh saja, boleh, nggak masalah gitu. Karena kan majikannya nggak ngizinin lama, majikan cuma kasih izin 2 hari, ternyata mbaknya lebih dari 2 hari ngaret gitu kan, maka dia harus balik ke kantor gitu kan. Sementara di majikan situ diganti dengan SDM yang atau pegawai yang baru. Itu untuk majikan atau sistem cuti yang lewat yayasan. Nah, sekarang kalau yang cutinya tuh
kerjanya nggak lihat yayasan bagaimana? Nah itu sedikit rumit. Rumitnya begini, ini beberapa salah satu contoh kasus ya, itu kan majikannya tidak mengizinkan mbaknya cuti. Itu alasannya begini, karena ini contoh kasus yang pembantu tidak pakai yayasan ya, dia langsung majikan. Ini salah satu saja lah ya contoh ya. Majikan tidak mengizinkan cuti. Alasannya apa? Karena begini, majikan takut mbaknya itu nggak balik lagi. Takut nggak balik lagi. Ini kalau nggak balik lagi bagaimana? Gitu kan? Nah dia repot. Biasanya yang dilakukan majikan adalah itu menahan gaji pegawai, gitu kan, itu pertama. Jadi supaya kenapa? Supaya kalau dia balik gajinya dikasih. Yang kedua adalah majikan minta carikan ganti ke pegawai yang cuti tadi, begitu. Karena majikan berpikir nggak ada jaminan bahwa pegawai yang setelah cuti itu balik, begitu kan? Ya itu balik, karena kan dia majikan yang itu kan biasanya nggak bisa nahan apa-apa dia. Karena kalau yang nggak, ini nggak ada yayasan loh ya, kalau nggak ada yayasan kan nggak nahan apa-apa, gitu kan. Nah beda kalau dengan yayasan, kenapa? Dia cuti mah cuti aja, kita orang yayasan, kita banyak stok, kita banyak pekerja, tinggal kita ganti aja nggak masalah. Tetapi kalau nggak lihat yayasan, biasanya ada dua itu betul, jadi gajinya ditahan dulu. Terus yang kedua dia minta carikan pegawai dulu. Nah ini yang rumit banget gitu kan. Ya sekarang kalau temannya ada yang mau, kalau nggak ada kan susah seperti itu tuh. Nah itu salah satu pengalaman kita ya. Jadi mengenai cuti. Jadi endingnya sebetulnya enak mana ya, tergantung saja gitu kan. Cuman saya membelaskan cuti. Kalau dari versi majikan, kalau lebih amannya ya aman ngambil yayasan, lebih anteng, lebih tenang. Karena kenapa? Karena kan pengganti kan kita ready, tinggal nggak cocok ganti aja, nggak cocok ganti aja. Tapi dari versi SDM juga dari versi pegawai sebenarnya lebih enakan ya enak lihat yayasan aja gitu kan. Karena kan kenapa? Kan itu aturannya udah jelas, hitungannya udah jelas, majikan tahu, yayasan juga tahu, majikan juga tahu, yayasan juga tahu gitu. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi tadi bahasan sekitar cuti ya. Kurang lebihnya itu aja. Apabila bermanfaat video ini bisa di like atau subscribe. Sekian, terima kasih.